mengapa Yesus mengecam keras. Jadi dalam pembacaan yang kita baca itu ada kecaman. Dan bagus kalau kita baca lagi bersama-sama kecaman Tuhan Yesus itu. Mari sama-sama kita baca Matius 24 ayat 12 ya. Dan sekian tahun yang lalu, waktu pertama kali saya bahas ayat ini, pikiran saya adalah, siapa yang durhaka? Muslim, Buddha, Hindu. Mereka ya Tuhan ya pada durhaka. Karena ribuan tahun sudah disebarkan Injil, mereka belum menerima juga. Belakangan saya bertobat, salah pemahaman saya. Roh Kudus ngajar lagi. Karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan akan menjadi dingin. Jadi kedurhakaan siapa? Kedurhakannya orang yang diajar tentang kasih. Itu yang durhaka. Bukannya kedurhakannya Buddha, Islam, Hindu. Lihatlah, iblis bisa menyesatkan pemahaman kita. Kalau kurang keakraban kita dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam urusan ini, yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kedurhakaan anak-anak Tuhan. Yang diajar tentang kasih. Yang diajar tentang agape. Buddha, Islam, Hindu mana kenal agape? Segera saya koreksi pemahaman saya. Maka kesimpulannya apa? Durhaka kah umat Kristiani? Ya begitulah. Bagaimana mengukur kedurhakaan? Sederhana kok. Perintah-perintah Tuhan yang jelas tidak dilaksanakan. Sebaliknya yang Tuhan tidak suruh dilakukan sesuka hati. Itu pembangkangan yang berlarut-larut berlangsung ribuan tahun. Makanya Yesus itu geram, marah, kecewa. Sampai dia gunakan istilah durhaka. Sederhananya lagi. Seorang ayah kandung tidak akan pernah memaki anaknya tetangga dengan durhaka. Gak mungkin lah. Anaknya tetangga nakal. Gak mungkin lah saya bilang kamu anak durhaka. Anak durhaka itu dikenakan kepada anak kandung. Jadi yang dikecam keras oleh Yesus itu adalah orang Kristen. Kenapa orang Kristen durhaka? Yang disuruh nggak dilakukan. Yang tidak disuruh dilakukan semau-maunya. Perlu bukti. Mari kita baca buktinya. Hasil kedurhakaan. Kekacauan di tengah umat Yesus. Rusaknya agenda Tuhan Yesus. Mau membangun kerajaannya di bumi, tidak jadi terbangun. Yang terbangun adalah agama sekte gereja. Itu hasil kedurhakaan. Contoh-contoh. Ada yang dilaksanakan walaupun tidak disuruh. Semua dunia Kristen membentuk penjemaat gerejawi. Penjemaatan gerejawi. Sementara Yesus bicara tentang persekutuan 2-3 orang. Mari baca 1, 2, 3. Sebab dua orang berkumpul, panggil-panggil nama Yesus, dia akan hadir, sah. Yang mengesahkan siapa? Tuhan Yesus. Jangan minta pengesahan dari Menteri Agama, nggak ngerti apa-apa dia. 2-3 orang, suami istri, kalau udah punya anak 3 orang. Ini nasihat terbaik.
Setiap kali saya berkhotbah di tengah pasangan yang baru menikah, saya akan minta mereka, kalian harus bersekutu setiap pagi hari memanggil nama Yesus. Kalau sudah ada anak 2-3 orang, berarti apa? Apa peranannya Yesus dalam persekutuan kecil 2-3 orang? Dia juga jadi imam, dia juga jadi guru mengajar, dia juga jadi hamba yang melayani. Kalau Anda bersekutu 2-3 orang, panggil nama Yesus, apakah Anda akan pernah memanggil nama Yahweh? Logika. Saya berkumpul dengan istri saya berdua. Saya tahu ada Yesus itu. Apakah saya akan panggil Allah? Ini persekutuan yang disahkan oleh Tuhan Yesus, tapi ditolak oleh banyak gereja. Kalian bersekutu harus dibimbing oleh pendeta. Sekurang-kurangnya penatua, nanti kalian sesat. Tahun 1991, saya ambil keputusan bersama dengan istri saya. Kami bersekutu di tengah rumah. Anak-anak yang sudah bisa membaca, berdoa sama-sama. Gerejanya hanya 150 meter dari rumah saya. Gereja HKBP di mana kami menikah tahun 1969. Tak tinggalkan itu. Bersekutu dengan anak-anak. Khotbah, enggak usah. Ini saya sampaikan supaya saudara sekalian praktekkan ya. Khotbahnya dari mana? Dari Alkitab. Loh, ada khotbah dari Alkitab? Ada. Saya tanya Allah saya. Nah, tanggal berapa sekarang? 21. Buka Amsal 21. Ada khotbah di situ. Baca. Selesai dibaca seluruh pasal, saya tanya. Nah, kamu dapat pengajaran dari Tuhan nggak dari pembacaan tadi? Ada, Pak. Ayat mana? Ayat 14, Pak. Bacakan. Ya, baca. Oh, itu isinya ayat 14. Ya, pengajaran buat kamu apa? Begini, Pak. Tanpa khotbah. Ini babenya khotbah. Tahu sendiri anak zaman sekarang. Ya, babe mau khotbah. Gue tahu lah modalnya. Gitu ya. Anak milenium. Jadi biarin Amsal. Emangnya kebetulan tuh Amsal ada 31. Emangnya kebetulan itu kalender ada 31 tanggalnya. Begitu kami bersekutu. Jadi anak-anak itu dapat khotbah dari kitab. Sehingga mereka biasa mendengar pengajaran dari Tuhan. Babenya terserah deh. Mau babenya tukang main, tukang judi, tukang togel, terserah. Kami lakukan itu bertahun-tahun. Sampai anak-anak itu dewasa. Sekarang mereka ada di Amerika, ada yang di Kanada, ada yang di Bali. Ayo kita zooming. Kerinduan persekutuannya ada. Mau 5 juta rupiah. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus menetapkan kalian harus bangun gedung gereja. 5 juta saya kasih. Yang nggak disuruh dikerjai. Ini yang disuruh deh. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Yesus hadir berarti sah. Tahunnya tahun 2000-an. Kami melayani ke Jawa Tengah, ke Pati. Kami tiba naik mobil di Pati. Menjelang mau istirahat, satu orang anggota gereja di Pati sana ketemu saya di mobil. Pas itu orang, bagaimana pendapat Bapak tentang persekutuan yang dibikin di rumah-rumah tangga itu? Menurut Bapak sah nggak? Ya kalau menurut saya sih nggak usah didengar lah. Emang siapa saya? Kalau Anda mau dengar menurut Tuhan Yesus, saya kasih tahu. Iya Pak, benar. Menurut Tuhan Yesus. Baca Matius 18 ayat 20. Sah oleh Tuhan Yesus.
Tapi oleh gereja tertentu dianggap gak sah. Termasuk tuh istriku. Kita ada di kompleks Mabat. Diomongin orang. Itu satu orang bikin persekutuan sendiri di rumah, nanti sesat loh. Kemampuannya yang ngomong nanti sesat. Yang sesat mereka. Ini masalah besar. Setiap pengantin yang saya layani akan saya bilang, kalian harus bersekutu tiap pagi. Sebelum iblis mulai bekerja mengadu domba kalian. Harus sudah panggil nama Yesus. Otomatis nggak akan dipanggil itu nama Yesua, Yahweh, Allah dan sebagainya. Uang matua, tete manis, opo wananatas. Nggak ada itu. Emangnya opo wananatas itu juru selamat? Juru selamatnya kalong kali. Yang dijadikan sate itu. Ini sabda Yesus loh saya ngomong. Gak ada disuruh membentuk penjemaatan. 5 juta saya kasih. Ya, 1, 2, 3, membangun. Membangun gedung gereja. Tidak tahukah kamu bahwa ini bait suci Roh Kudus, ini bait suci, ini suci. Kok dibawa lagi ke gereja? Diundang aja Roh Kudus masuk. Logis. Ini semua permainan sihir. Tapi kan gak apa-apa kan membangun gedung gereja. Katanya 2-3 orang berkumpul tuh. Mana tuh? Sebab di mana 2-3 orang berkumpul sama mamaku, berarti di rumah-rumah tangga, gak usah bangun gereja lah. Siapa yang tanya tadi? Duitnya diserahkan sajalah. Sesuai Matius 25 ayat 31 tuh. Terjamin masuk surga. Biarin pada marah di sini gembala sidang. Kalau mau marah saya kasih botol. Lemparin, pukul. Terus saya sampaikan kebenaran aja. Membangun gereja dilakukan. Padahal nggak ada disuruh. Beribadah sekali seminggu dilakukan. Apa bunyinya Yakobus 1 ayat 20? Ya, ibadah. cacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40, ini jaminan masuk ke sorga. Nanti dikutip deh dari Ibrani. Jangan meninggalkan persekutuan. Jangan meninggalkan persekutuan. Emangnya ini bukan persekutuan? 2-3 orang berkumpul sama mamaku. Yesus ada. Bersekutu bertiga dengan Tuhan Yesus. Mau dianggap tidak sah. Durhaka lu. Ini masalahnya. Maaf ya, yang masih rajin ke gereja. Saya belak-belakan aja. Sama presidennya saya belak-belakan. Apalagi sama orang Kristen yang masih diajar tentang kasih kan. Sama menteri kesehatan yang nggak ngerti kasih. Saya belak-belakan. Ini lagi. Ya, menunjuk. Halo. Dan menunjuk dan melantik ribuan gembala umat Kristiani versus Yohanes 10 ayat 26. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Seluruh umat Kristiani yang katanya 2,3 miliar itu bisa digembalakan jadi satu kawanan oleh Tuhan Yesus. Kenapa?
Dia omnipoten, omnipresent, omniscient. Serba mampu, serba tahu, serba hadir. Hormati dong Tuhan Yesus kemampuannya. Maka dengan bangga gembala-gembala sidang berkata, saudara-saudara, selaku domba-dombaku, Fred, enak aja ngaku domba-dombaku. Makanya dibilang durhaka. Masih sanggup baca terus? Nah, nih, Mengumpulkan kolekte versus cuma-cuma Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nih diringkas. Jangan kamu melayani mamon. Kamu melayani Tuhan, ya layani Tuhan, jangan mamon kamu layani. Jangan kamu melayani berlandaskan mamon. Kalau nggak punya duit, diam-diam di rumah. Contoh-contoh perintah Tuhan, tapi diabaikan. Ya, pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba selesaikan sampai ayat 20. Mau 100.000. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, bukan sampai kamu mati. Udah kamu mati, zaman masih jalan, aku sertai. Berarti apa? Sampai lewat kematian disertai. Berarti apa? Nyaman hidup sesudah kematian. Ini ayat hafalan buat orang Kristen. Baptislah mereka. Halo. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara dibaptis dalam nama apa? Jujur. Dewata Allah. Nggak sah baptisanmu. Loh, kalau Yesus itu jadi marah mengecam, apalagi saya yang manusia. Bos, saya boleh dong marah ya. Sebab kalau engkau yang marah, gawat urusannya. Saya dibaptis dalam nama Dewata. Siapa orang Batak sini? Tunjuk tangan. Kok saya tahu? Iya, karena saya dibaptis umur 24 tahun. Bapak saya ngajar. Tapi bapak saya ngajar sesuatu yang pendetanya juga tahu. Waktu kau dibaptis nanti, kau akan disuruh sujud. Kau bilang, kau bilang, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku. Silakan dia ngomong apa aja. Dibaptis seorang pendeta yang usianya hanya 6 tahun lebih tua dari saya. Saya umur 24, dia 30. Posma hudi di hodu bagasan goreng debata anak dokter di perbadia. Amin. Sudah saya bertobat 20 tahun kemudian saya sadar. Jadi gue diserahkan kepada debata ya. Jadi gue miliknya debata ya. Besok gue mati dibawa ke puskesmas ya. Oh enggak lah. Doa sendiri. Tuhan Yesus, baptisan yang dulu itu enggak sah ya Tuhan ya. Biarlah omongan saya yang sah ya. Aku menyerahkan diriku menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Bukan miliknya debata atau yang lain. Mana yang sah? Yang kena air atau omongan saya? Apa dasarnya? Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, bukan menurut ucapan pendeta. Hak asasi manusia. 20 tahun kemudian saya berdoa gitu. Termasuk istriku yang tercinta. Bagusnya saya omong tercinta, tercantik. Dia tercantik belum tentu cintai loh. Tercantik dan tercinta, Pak. Tercantik dan tercinta.
Oh, minta dua-duanya. Untuk Anda bukan jadi perempuan. Berdua kami selesaikan baptisan kacau itu. Gimana? Mau diberesin tuh baptisan yang kacau tuh? Mau Pak. Siap. Loh, Anda dibaptis umur berapa? 1 tahun? 1 bulan? Periksa surat baptisannya. Atau mau ambil amannya? Kita berdoa sekarang. Terserahlah waktu itu pakai nama siapa Tuhan. Pokoknya yang sah yang ini Tuhan gitu. Yang dari hati saya sendiri, dari ucapan saya sendiri. Beresin baptisan itu. Saya mau tanya. Mau dengar yang lebih parah lagi? Mau dengar yang lebih parah lagi? Pada saat ini tidak ada baptisan air yang sah. Tidak ada. Walaupun diserahkan kepada nama Allah, Yesus, itu tidak ada yang sah. Baptisan air tidak ada yang sah untuk zaman ini. Tanya kenapa? Tanya ayatnya. Juru baca Yohanes 1:33. Yohanes 1:33. Kuat. Yang pegang mic juga boleh. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, begitu? Ya. Dapat mandat dari siapa? Dari Dia huruf besar. Yang membaptis saudara dahulu, entah siapa itu, dapat mandat dari siapa? Dari doktrin. Jadi kalau mau sah baptisan saudara, lupakan itu yang lalu-lalu. Udahlah, itu prasyarat lah. Buat menyenangkan hati juru baptis lah. Yang hari ini kita bikin yang sah. Yang diucapkan dengan kesadaran. Secara hak asasi manusia. Dan itu semua dimainkan dengan sihir. Boleh saya cerita lagi ya? Dengan sangat sopan, seorang pendeta Sirait minta izin. Pak, boleh saya masukkan nomor telepon Bapak ke dalam WhatsApp grup kami? Kami adalah orang-orang Batak yang sudah meninggalkan adat Batak. Jadi kita akan bisa banyak saling membangun. Oh silakan. Masuklah saya ke dalam WhatsApp grup mereka. Mereka semua orang-orang dari Betel. Batak meninggalkan adat. Pada suatu hari sesudah sebulan 2 bulan saya diminta ketemu. Istilah sosmednya temu darat. Bapak sampaikan khotbah lah dalam pertemuan kami di Pulau Gebang. Oke, saya datang. Ketemu, kenalan. Begitu kenalan, saya tulis nama saya. Posma X Situmorang. Pada X besar. Cepat sekali ditanya. Apa itu artinya X? Pak, X itu adalah mantan Pak. Kenapa jadi mantan? Situmorang itu identitas Pak. Gak bisa hilang. Oh gitu ya. Tapi saya tanya dulu. Saudara Situmorang yang pertama itu 23 generasi di atas saya. Saat ini ada di mana Pak? Di sorga atau di mana-mana? Kalau Anda bilang ada di sorga, Anda pastikan ada di sorga, mau saya tuliskan lagi. Posma Situmorang, nggak pakai S. Terdiam dia, nggak bisa jawab. Jadi biarkanlah, saya mantan marga Situmorang.
Kita udah dikasih identitas yang gampang kok. Posma ben Yesus, selesai. Posma ben Yesus, itu ben Yesus semua. Kenapa? Tuhan gak punya cucu. Betul gak? You nanti punya anak. Anak Tuhan juga kan? Gak akan jadi cucu Tuhan. Betul gak? Kita udah dikasih silsilah yang paling manis, paling bagus. Posma ben Yesus. Kok gak suka sih? Dipaksa harus pakai ben situ borang lagi. Terdiamlah kawan ya. Persekutuan itu terdiam. Istilahnya apa sih? Mati langkah ya. Tapi jadi dendam. Mainlah dengan WhatsApp. Teng, sambut menjambut. Pada suatu ketika, mereka dengan jawaban-jawaban saya merasakan terpojok, terpejak, terpojok, terhimpit, jengkel. Akhirnya muncul senjatanya dia. Saya ada pertanyaan pasti semua orang. Apa itu? Sudahkah Bapak dibaptis Islam? Ya, lemes lagi. Saya kan gayanya merendah kan. Saya usul ya, gak usah dibahas lah di sini. Nanti jadi ramai ini WhatsApp grup ini. Tidak bisa, itu penting Pak. Penting. Sebab kalau Bapak gak dibaptis Islam, Bapak gak selamat. Halo. Itu butir nomor 9 dari pengakuan iman gereja Betel. Udah main ini. Oke. Paksa dia. Oke, gini aja lah. Siapa di antara saudara yang bisa membaptis saya dengan baptisan Islam? Saya bisa. Halo? Anda mau membaptis saya dengan baptisan Islam. Anda dapat mandat dari siapa? Terdiam. Terdiam. Akhirnya saya bebas posting-posting. Gak ada yang jawab seharian. Saya kutip Yohanes 1:33. Yohanes Pembaptis beroleh mandat dari Tuhan untuk membaptis dengan baptisan air. Anda gak punya mandat, gak usah ngomong. Yesus memberi mandat membaptis dengan air bagi murid-muridnya. Tapi Yesus sendiri tidak membaptis dengan air. Tanya, mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 2, baca. Yohanes 4 ayat 2. Ia pun meninggalkan Yohanes 4 ayat 2. Yohanes 4 ayat 2. Yohanes 4 ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya, baptisan air urusan sepele buat Yesus, dia nggak usah membaptis. Dia delegasikan aja kepada muridnya. Terus, saya tembak. Filipus membaptis dengan air. Sida-sida orang Ethiopia. Kenapa? Ya Filipus murid Yesus. Rupanya dia dapat mandat. Tapi Paulus yang murid Yesus tidak pernah bertatap muka. Rupanya tidak pernah mendapatkan mandat untuk membaptis dengan air. Sehingga pada 1 Korintus 1 ayat 17 Paulus mengatakan, karena Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Terdiam. Seharian itu saya bebas posting di seluruh WhatsApp group itu. Gak ada yang berani menyaingi. Sopan mereka rupanya. Terdiam seharian. Besok paginya dari WhatsApp group itu si A dikeluarkan, si B dikeluarkan, si C dikeluarkan, si Posma dikeluarkan. Bukan, habis itu yang ini dimasukin lagi. Halus, kan segan mereka. Itulah, saya udah bilang sama mereka, gak usahlah kalian bahas itu di sini. Banyak pendeta tumbang, sampai kepada pendeta Pantai Kosta pun tumbang. Berdialog dengan saya urusan itu. Saya ulangi ya. Tidak ada lagi manusia yang punya mandat membaptis dengan air di seluruh dunia. Maka kami kaum Injil melakukan apa? Serahkan dirimu kepada Yesus Kristus. Ucapkan. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Bukan menurut ucapannya pendeta atau siapa. Gimana nih? Masih tahan? Dibongkar bangkit dia semuanya.
Yohanes 13 ayat 34. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan itu diabaikan saja. Diabaikan saja di tengah agama Kristen. Malah pertikaian banyak terjadi. Apa enggak sedih? Lihat tingkah laku begitu. Ini lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Matius 6 ayat 20 ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Diabaikan juga di dunia. Berdirilah dengan anggun penatua ini. Laporan pembukuan. Minggu lalu dikumpulkan kolekte sekian. Dan kolekte yang terkumpul itu sejak awal tahun ini sudah kita simpan ke bank dengan deposito 3,5%. Maka jadilah itu uang mandek. Tahu akibatnya uang mandek? Kalau bicara uang susah. Kalau air mandek gimana? Airnya mandek gak mengalir. Busuk. Makanya Yesus ngomong begitu. Jadi dari sudut pandang Kristus, agama dan gereja itu sudah durhaka. Dari sudut pandang Kristus lagi, yang aku bawa adalah Injil Kerajaan Sorga. Aku gak pernah bawa agama ke bumi. Pak, gak ada teolog yang berani nantang kalau saya sampaikan. Silahkan datang sini. Kita berdialog. Ini masalahnya. Jelaslah. Kita baca lagi yuk. Jelaslah perilaku umat Kristiani yang dibawa pengaruh iblis sudah mendukakan hati Tuhan Yesus. Maka dia membangkitkan satu umat khusus bagi Tuhan sendiri, tentu di luar sistem agama dan gereja yang sudah digiring oleh iblis kepada kedurhakaan. Agama dan gereja, di luar sistem agama dan gereja, dan yang dia perintahkan adalah carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran dia, maka segalanya ditambahkan. Jangan kalian duduk diam saja di tengah gereja dan agama. Pergi cari. Tapi itu nggak pernah dikhotbahkan. Kalaupun pernah saya dengar dikhotbahkan. Jadi saudara-saudara harus mencari kerajaan surga itu ya. Tapi jangan keluar dari gereja. Susah dikhotbahnya. Oke. Di luar sistem agama dan gereja yang sudah digiring iblis kepada kedurhakaan. Ya, Umat khusus ini adalah kaum Injili, bukan sekte, bukan denominasi, melainkan perkumpulan atau paguyuban umat yang menganut Injil Kerajaan Sorga serta berusaha mentaati sungguh segala perintah Tuhan Yesus. Ciri-ciri umat sedemikian diilhamkan oleh Kristus kepada Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 mungkin Anda pernah renungkan, tetapi secara mindset Injil ceritanya akan jauh berbeda. 1, 2, 3. Tetapi kamulah generasi yang terpilih dalam Injil Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah generasi
You are a chosen generation, bahasa Inggrisnya. Bukannya bangsa. Kristus tidak pernah memilih bangsa pilihan, nggak pernah. Karena Kristus tidak pernah menerapkan favoritisme. Tetapi generation dia pilih. Generasi yang terpilih. Kalau Anda ingat penyampaian saya barusan. Kenapa dikirim air bah memusnahkan seluruh manusia? Supaya terbentuk generasi baru. Jadi generation dalam pemikiran Kristus itu bukannya generasi seperti kita pikirkan 40 tahun. Enggak. Generasi baru, spesies baru. Nah, kedatangan Kristus kedua kali itu membentuk spesies baru. Spesies baru yang apa? Yang imamat rajani. Imam-imam secara kerajaan. Bukannya gerejani atau agamawi. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Peculiar to God. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan Injil kerajaan sorga. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kegelapannya agama dan gereja. Kepada terang yang ajaib. Dengan sudut pandang Kristus, ayat ini Anda akan mendapatkan berbeda pemahamannya. Kalau dulu kita baca ini, oh kegelapan ya. Kegelapan. Kegelapan waktu saya bikin dosa. Enggak. Kegelapannya agama dan gereja yang sudah mendurhaka kepada Kristus. Lanjut ayat 10. Kamu bukan umat Tuhan. Dan siapa yang sekarang telah menjadi umat kepunyaan Tuhan, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dahulu saya bukan umat Tuhan. Saya umat gereja atau agamawi. Gereja kita dong hebat pendetanya. Oh, satu kali tumpang tangan seluruhnya berbahasa roh. Repot deh. Udah kena sihir semua. Apa? Bahasa roh. Bapak belum tahu bahasa roh. Makanya bagaimana praktik bahasa roh dengan Pak siapa namanya? Agus. Saya berbahasa ya. Yang baca Pak, yang baca. Saya berbahasa roh. Anda nggak bisa dengar. Rohnya di dalam tubuh Bapak. Enggak. Saya berbahasa roh bicara kepada Tuhan. Tolong berkati saudara Adi ini Tuhan Yesus. Saya bahasakan dengan bahasa manusia. Bahasa roh itu adalah roh kepada roh. Spirit to spirit communication. Yang nggak pernah dikenal oleh orang Kristen. Siapa yang kenal spirit to spirit communication? Antara para narkotika. Begitu ketemu, kelihatannya kita punya hobi yang sama ya. Oh iya, tahu aja. Di mana kita bisa dapat tuh? Berkenalan juga belum. Udah tahu, sama kegemarannya. Itu spirit to spirit. Narkotics pakai bahasa itu. LGBT pakai itu. Baru ketemu. Oh, satu frekuensi. Boleh juga. Satu chemistry. Begitu saling lihat, udah ngomong. Kelihatannya kita punya hobi yang sama ya. Tahu aja ente. Kemana kita? Ke tempat kamu atau ke tempat saya? Kumpul ya. Itu spirit to spirit, Pak. Lalu mereka katakan, ya malam selamat malam silalahi. Itu bahasa roh. Yang enggak lidah ngomong. Dalam Alkitab pun ada istilah lalon gloson. Lalon, lidah. Bahasa roh ya roh kepada roh. Apa udah rusak kita bahasa Indonesianya ya? Dalam prakteknya
secara harfiah itu yang namanya bahasa roh itu tidak sepenuhnya benar. Betul. Makanya Alkitab memperkenalkan lalon gelesan. Lidahnya tergoyang-goyang tanpa dikendalikan oleh yang punya lidah. Berarti ada yang lain. Roh yang lain. Roh mana? Roh penjajah. Saya bahasa roh dengan Tuhan Yesus. Tidak ya? Gak denger kan? Ya jelas gak denger. Roh saya ngomong. Kalau Hana bagaimana? Hah? Hana pada saat dia Hana? Bagaimana cerita Alkitab? dia pun juga orang dia berbicara. Bagaimana cerita Alkitab? Dia ngomong biasa kan? Dia ngomong biasa kan? Berkeluh kesah kan dalam bahasa manusia kan? Iya. Ini penyesatan zaman modern, Pak. Bukan zaman modern, salah. Itu sudah ada sejak 1 Korintus 11 ayat 13-15. Periksa itu. 2 Korintus, bukan 1. Di Korintus terjadi itu penyesatan oleh Roh Kudus palsu itu. 2 Korintus 11 ayat 13-15. Ada. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pada suatu hari saya diundang untuk menyampaikan renungan di suatu gereja di daerah Cibinong sana. Saya harus menyampaikan renungan. Enak. Gerejanya Bethel. Oke. Saya pikir saya mau. Ya. Gereja-gereja yang mempraktikkan bahasa roh itu penyimpangan atau sebuah interpretasi yang salah. Tolong baca Matius 12 ayat 36. Ada saja membela diri. Matius pasal 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Apa bunyinya? Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari pengadilan. Mereka ngerti bahasa itu? Hah? Ada penterjemah? Ada penterjemah? Dia ngerti? Orang yang ngomong itu ngerti nggak yang dia ucapkan? Tidak. Silakan menjawabkan pada hari penghakiman. Gitu-gituan Pak perbaikan saya tuh. Waktu saya di Pelonco. Di Pelonco itu jengkel sekali saya. Ditindas, disuruh lari, jongkok dan sebagainya. Pada satu ketika seorang senior orang Batak mendekati saya. Dengan ramah dia katakan, "Hei, Pelonco, kau satu regu ya dengan mahasiswi orang Jawa itu." Saya tahu yang ditunjuk. Namanya si Ati. Cantik orangnya. Pakai istilahnya. Jadi naksir senior saya orang Batak. Ajari dulu aku berbahasa Jawa ya. Yang harus diajari senior. Bagaimana mengatakan di Ati. Aku cinta kepadamu. Oh gampang Pak. Bilang gini aja. Di Ati. Dasmu ambu. Dia ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Rasain lu. Itu kerjaan saya Pak. Sekarang iblis memainkannya di tengah gereja. Orang di tengah gereja mengucapkan kata-kata yang sia-sia yang dia nggak ngerti. Dengan kenes itu pelonco laki-laki, senior laki-laki mendekati kepada perempuan. Hei pelonci, sini kamu. Siap senior, sini. Hati-hati, dasmu ambu ya. Mau ditempelin dia. Tahu ngertinya, dasmu. Ya memang kepalanya bau, dikasih bubur jengkol sini. Itu saya udah pakai cara iblis ngejailin senior. Dan iblis ngejailin orang gereja sekarang.
mendukakan hari Tuhan tuh, Pak. Apa? Mendukakan hari Tuhan tuh, Pak. Yang di gereja kan? Kalau yang saya kan enggak. Saya kan bukan orang bertobat waktu itu. Jadi ingat itu Matius 12 ayat 36. Kata sia-sia kau ucapkan, tanggung jawabkan. Harus kau ngerti apa yang kau ucapkan. Dan yang paling kesel tuh orang marga silalah itu kalau dengar sialah sikit selamat malam silalahi kata. Marah. Hah? Iya. Iya. Oke. Lanjut kita. Jadi inilah generasi yang terpilih. Imam-imam dalam kerajaan sorga. Karena bukan bangsa yang terpilih. Tuhan tidak menunjuk bangsa pilihan. Yahweh menunjuk bangsa pilihan Yahudi. Allah menunjukkan bangsa pilihannya Arab. Kristus nggak pernah pakai favoritisme. Mereka itu yang suka. Oke. Kamu dahulunya bukan umat Tuhan. Dahulu kamu umat gereja atau agamawi. Tetapi sekarang telah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Peculiar to God. Yang dahulu kamu tidak dikasihani. Tetapi sekarang telah boleh belas kasihan. Jadi memang Tuhan nggak ada berbelas kasihan kepada sistem agama dan gereja. Mau hancur itu nggak apa-apa. Maka setiap warga dari kaum Injili pasti berperan selaku imam kerajaan dengan tugas keimamannya yang jelas, dibimbing dan ditugasi langsung oleh Yesus Kristus, bukan diperintah oleh manusia dan atau doktrin agama bikinan manusia. Tugas imam apa? Dua arah. Saya melayani satu orang. Tugas saya sebagai imam menyampaikan keluh kesah orang ini kepada Tuhan. Lalu tugas saya kedua, menyampaikan petunjuk dari Tuhan kepada orang ini. Supaya bagus hidupmu, lakukan begini-begini. Itu imam. Gak usah pakai kemenyan segala macam tuh. Gak usah. Yang pakai kemenyan itu biarin aja tukang bakmi bakso itu. Supaya laku. Ketawanya sini semua nih. Oke. Saudara ditantang. Mau pertahankah saudara dalam status kedurhakaan yang dikecam keras oleh Yesus? Umat durhaka berarti sudah berada dalam rombongan si pendurhaka atau iblis. Risiko mereka dapat dituntut oleh iblis selaku jajahannya iblis. Sehingga akan terikut ke neraka, bukan terikut dalam pengangkatan. Tapi ada aja mungkin di gereja tertentu. Mari semua kita berbahasa lidah. Karena kitalah orang-orang yang bakal diangkat oleh Tuhan. Kacau kan? Memanfaatkanlah saudara kesempatan terakhir bagi saudara. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Mohon diampuni dari segala dosa termasuk yang tidak sengaja. Mohon dibimbing oleh Roh Kudus agar kelak layak bergabung dengan kerajaan sorga sejak di bumi. Jangan terima pengajaran itu sorga nanti. Kalau udah mati semua. Kalau udah kiamat. Kerajaan sorga itu sejak di bumi. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Jadi misinya Kristus adalah menegakkan kerajaan sorga di bumi. Di sorga itu berikutnya. Jadi yang di bumi itu extension daripada kerajaan sorga yang di sorga. Saudara ditantang nih, mau keluar nggak dari kedurhakaan itu? Ditantang ini, berani berdoa nggak? Atau nggak usah aja?
Berdoa, Pak. Berdoa. Kalau mau berdoa, kita berdoa deh. Pelan-pelan ya. Dihayati betul-betul arti kata-katanya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan dengan bersuara. Mohon bimbingan bergabung ke dalam kerajaan sorga. Katakanlah, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Maha mulia Engkau Juru Selamatku. Beri hatiku Bapa. Beri hatiku Bapa. Jika harus terus-menerus menjadi anak durhaka. Jika harus terus-menerus menjadi anak durhaka. Oleh status Kristen gerejawi. Oleh status Kristen gereja. Yang saya sandang di masa kini. Yang saya sandang di masa kini. Saya mau segera menyeberang. Saya mau segera menyeberang. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Meninggalkan status durhaka itu. Meninggalkan status durhaka itu. Meninggalkan status umat beragama. Meninggalkan status umat beragama. Memasuki status anak-anak kerajaan sorga. Memasuki status anak-anak kerajaan sorga. Mohon belas kasihan-Mu ya Yesus Kristus. Mohon belas kasihan-Mu ya Yesus Kristus. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk bergabung dengan kerajaan sorga. Untuk bergabung dengan kerajaan sorga. Sejak saya masih hidup di bumi. Sejak saya masih hidup di bumi. Mohon segala sisa-sisa dosa. Mohon segala sisa-sisa dosa. Sisa-sisa kesalahan. Sisa-sisa kesalahan. Sisa-sisa zaman iblis dari masa laluku. Sisa-sisa zaman iblis dari masa lalu. Dibasuh oleh darah Yesus. Dibasuh oleh darah Yesus. Yang tercurah di Golgota. Yang tercurah di Golgota. Supaya diriku dapat bersekutu secara akrab. Supaya diriku dapat bersekutu secara akrab. Dengan Yesus Kristus Juru Selamatku. Dengan Yesus Kristus Juru Selamatku. Mohon sisa-sisa kutuk dalam diriku. Mohon sisa-sisa kutuk dalam diri. Yang mewaris dari kejahatan para leluhurku. Yang mewaris dari kejahatan para leluhurku. Dibersihkan. Dibersihkan. Bahkan dihapuskan. Bahkan dihapuskan. Digantikan oleh damai sejahtera. Digantikan oleh damai sejahtera. Yang dari Tuhan Yesus. Yang dari Tuhan Yesus. Agar di dalam damai sejahtera. Agar di dalam damai sejahtera. Dapatlah saya hidup memuliakan Tuhan. Dapatlah saya hidup memuliakan Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saya juga perlu dilatih berperang. Saya juga perlu dilatih berperang. Mengenyahkan setan-setan. Mengenyahkan setan-setan. Yang sempat menghimpit diriku. Yang sempat menghimpit diri. Semua setan harus enyah dari hidupku. Semua setan harus enyah dari hidup. Saya mau bebas dari setan-setan. Saya mau bebas dari setan-setan. Dari kuasa-kuasa gelap. Dari kuasa-kuasa gelap. Bahkan bebas dari sihir-sihir iblis. Bahkan bebas dari sihir-sihir iblis. Agar sah saya bergabung Agar sah saya bergabung ke dalam kerajaan sorga sejak di bumi. ke dalam kerajaan sorga sejak di bumi. Saya sungguh berharap Tuhan. Saya sungguh berharap Tuhan Agar lolos dari ancaman maut. agar lolos dari ancaman maut Dalam masa siksaan dahsyat. dalam masa siksaan dahsyat Yang mendatangi bumi ini. yang mendatangi bumi ini. Sehingga boleh saya memasuki kerajaan 1000 tahun. Sehingga boleh saya memasuki kerajaan 1000 tahun Yang segera Tuhan hadirkan. yang segera Tuhan hadirkan. Di sanalah saya dapat benar-benar hidup. Di sanalah saya dapat benar-benar hidup Memuliakan Yesus Kristus Rajaku. memuliakan Yesus Kristus Rajaku, Juru Selamatku yang agung. Juru Selamatku yang agung. Amin. Amin. Next. Kenapa Yudea, Israel jadi didahulukan? Itu baru kita mengerti kalau kita mengerti kebenaran berikut. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 26. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Tuhan tahu kelemahan manusia berdosa ciptaannya. Tuhan tahu juga naluri manusia. Sebaik mengalami goncangan akan segera mencari pegangan yang tidak tergoncangkan. Maka Tuhan mengizinkan iblis dan hamba-hambanya menggoncangkan bumi agar segala umat berusaha mencari yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sorga sesuai Matius 6 ayat 33 dan bergabung dengan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sorga yang Yesus tegakkan di bumi. Agama itu mudah tergoncang. Umat beragama mudah berganti alias berpindah agama. Begitu digertak, umat bergerak. Iblis beroleh izin Tuhan untuk menggoncangkan alam. Agar manusia bersegera mencari dan bergabung dengan kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Sederhananya, pergumulan diizinkan terjadi demi pertobatan umat. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan terjadi di Israel. Mengapa Yudea didahulukan? Sekarang bisa dijawab. Satu, karena Yesus sangat berbelas kasihan kepada Israel yang adalah korban tipuan habis-habis oleh ilahnya sendiri. Dua, di bawah sihir Yahweh, Israel sudah menjadi sangat jahat sehingga menolak Yesus juru selamat. Bahkan imam-imam Yahudi juga yang menekan Pilatus supaya memerintahkan serdadu Romawi menyalibkan Yesus juru selamat sejati. Israel sudah jatuh ke bawah kutuk leluhur mereka. Kutuk leluhur mereka sendiri. Leluhur mereka mengutuk keturunannya. Dalam Matius 27 ayat 25 ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apakah Anda ngerti bobotnya kutuk itu? Leluhur Israel katakan biar darah orang ini tertimpa kepada kami. Waktu Habel dibunuh oleh Kain, berlaku itu darah ganti darah. Satu manusia Habel gantinya adalah satu darah Kain. Tapi satu darah Yesus juru selamat, ilah yang tampil sebagai manusia. Itu berarti mengutuki seluruh bangsa Israel. Jangan kaget saya beritahu. Hari ini tidak ada lagi benih Abraham sebetulnya. Yang ngomong pertama bukan saya. Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika yang terkenal itu. Dia seorang Israel. Sekarang tidak ada lagi gen Abraham. Hasil kutub. Kalau sudah leluhur mengutuki anak-anak cucu, itu sangat berat. Tolong saudara-saudara ke orang-orang tua di sini, jangan pernah mengutuki anakmu. Hasilnya akan sangat pedih buat mereka. Betapapun jahatnya anak itu, jangan kutuki. Berat sekali urusan itu. Inilah yang diderita oleh bangsa Israel. Pertanyaan saya, adakah bangsa yang bernasib lebih buruk dari bangsa ini? Ditipu oleh Tuhan mereka, lalu dikutuki oleh leluhur sendiri. Jangan pernah memuliakan bangsa Israel. Kejadian 12 ayat 3 memang seram bunyinya. Aku akan mengutuki siapa yang mengutuki Israel. Aku memberkati siapa yang memberkati Israel. Saya tidak akan mengutuki Israel. Bukan karena takut dikutuk. Tapi karena kasihan. Mereka adalah bangsa yang terkutuk oleh leluhur mereka sendiri. Oleh kejahatan mereka sendiri. Tuhan membuka kesempatan kepada saya dan istri saya. Mengunjungi Israel pada tahun 2014. Secara kedagingan mereka kelihatannya berkat hebat. Secara ilmu pengetahuan kelihatannya berkatnya hebat. Mari kita lihat. 4 aspek kehidupan manusia. Daging, jasmani, ekonomi, sosial, spiritual. Jasmani hebat, ekonomi hebat, sosial hebat, spiritual nol. Sampai hari ini mereka membenci Yesus. Anda coba menginjili mereka?
Dia akan katakan, kamu mau ngajak saya untuk ngikuti tukang kayu itu? Yang mamanya itu pelacur itu. Jahat sekali makian itu. Dan kerjanya nipu. Kami mau pergi kena ada yang bayarin. Kalau dari kantong sendiri nggak usah lah. Sampai di sana nipu semua. Oh, ini Via Dolorosa. Menurut versi Protestan. Yang itu versi Katolik. Disediakan 2 versi. Untuk dua-duanya ditipu oleh mereka. Jual emas. Yang kelebihan duit dia belanja. Dia beli gelang belah rotan. Bawa pulang ke Indonesia. Ditimbang oleh tukang emas. Wah, ini bukan emas, Bu. Loh, kenapa? Kita buka aja ya, permisi ya. Diambil tang. Kawat-kawat besi di dalamnya. Tipu. Jangan kira tuh orang Israel itu jujur. Enggak. Jadi pesan saya adalah kasihani mereka. Tapi enggak usah disanjung. Dianggap saudara tua, dianggap segala macam. Dan mereka menservis orang-orang Kristen di sana. Oke, yang mau dibaptis ulang itu Sungai Yordan. Silakan nyemplung itu. Airnya bagus, kehijau-hijauan. Penuh lumut. Apa, udah pernah pergi? Yang mau diberkati lagi pernikahannya, di situ ada gereja. Bukan main. Waspadalah. Kasihani. Oleh belas kasihan Yesus Kristus, layaklah Israel beroleh kesempatan pertama digoncang kuat dalam masa siksaan awal untuk membuka kesempatan bagi mereka menyeru nama Tuhan Yesus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Begitu gempa bumi dicancur, Allahu Akbar, tetap aja. Tapi kalau terjadi nanti di Israel terjadi kedahsyatan itu, diserang oleh bangsa-bangsa, Yerusalem akan jatuh. Mereka akan ada yang menyeru nama Tuhan Yesus. Yang tadi tanya tentang Yesua, beda-beda dikit kan? Nanti saya jelaskan. Apa? Jadi, ini lagi yang terkacau. Masa siksaan oleh karena murka Tuhan. Hei, Tuhanku nggak pernah murka, tahu? Dia adalah kasih. Yang suka murka itu Yahweh sama Allah. Coba lihat power bank. Yang suka murka itu adalah alam pikiran umat perjanjian lama dengan tokoh sentral Yahweh yang penuh murka dan penghukuman. Itu penyesatan oleh Yahweh di dalam kitab perjanjian lama. Yang benar, masa siksaan adalah urusan kasih Tuhan. Sebab Tuhannya Injil tidak pernah murka. Sebab Tuhan adalah kasih. Periksa 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Jangan dibilang Tuhan murka. Jadi kita ngaku Kristen, tapi seringkali mindset kita adalah mindset perjanjian lama. Istilah takut akan Tuhan juga itu perjanjian lama. Tuhan tidak perlu ditakuti. Dia tidak suka kalau ditakuti. Sebab dia adalah kasih. Jangankan Tuhan, saya sendiri juga sedih kalau anak saya sampai ketakutan terhadap saya. Ya, saya praktekkan kasih. Lanjut ya. Masih tahan? Gak mau kemana-mana? Apakah antikristus hanya dari PBB? Tadi kan saya gambarkan PBB dengan agendanya nanti akan ada pemerintahan satu tangan di bumi. Ketua PBB jadi presiden sebumi. Ini jawab pertanyaan. Kebenaran ada banyak antikristus. Mari baca 1 Yohanes 2 ayat 18 ya.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, Sejak masa purbakala, iblis sudah mengetahui kehausan roh manusia, ingin kembali ke Taman Eden, lingkungan aman, damai, bebas dari pergumulan disertai kelimpahan hidup berkelanjutan. Di pihak lain, iblis yang sudah mengenal Tuhan sejak dari kehadirannya di sorga pada masa lalu, mampu memperkirakan bahwa rusaknya Taman Eden kelak akan dipulihkan oleh Tuhan. Boleh jadi dengan membentuk Eden yang baru. Pikir iblis. Saya akan tangkali rancangan Tuhan itu. Bahkan akan saya dahului dengan membangun utopia Eden yang saya rancang sendiri. Perkiraan iblis itu menjadi sah ketika dia melihat Musa beroleh janji Tuhannya. Suatu tanah perjanjian yang berlimpah akan susu dan madu, atau masyarakat utopia di tanah Kanaan yang harus mereka kunjungi dan kuasai setelah meninggalkan tempat perhambaan mereka, tanah Mesir. Ternyata Musa tidak diizinkan oleh Tuhannya masuk ke tanah Kanaan. Maka terjadilah alih kepemimpinan bangsa Israel dari Musa kepada Yosua. Ikut juga dialihkan agenda menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Jelas dalam Alkitab, kitab Yosua penuh oleh catatan berbagai perang penaklukan bangsa-bangsa Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Jadilah Bangsa penakluk di bawah pimpinan Yosua demi meraih janji Tuhan mereka. Sekaligus tanah perjanjian itu menjadi upaya pertama di sepanjang sejarah manusia untuk membangun masyarakat utopia. Kendati dengan catatan sedih, utopia Israel itu belum menjadi kenyataan sampai tahun 2023 ini. Bahkan tanah tumpah darah Israel pun belum mereka miliki. Bangsa Israel berusaha mensukseskan agenda nasional mereka dengan mendompleng Amerika Serikat, negeri tumpangan mereka, sementara terus berkutat menghadapi klaim bangsa-bangsa lain yang serupa keras kepalanya. Menyusuli agenda utopia Israel di sepanjang masa muncul lagi beberapa utopia lainnya. Kini dapat dicatat. ya utopia. Utopia Illuminati. Dari awalnya perkumpulan rahasia penyembah setan yang dikembangkan oleh iblis menjadi kelompok negara-negara barat beranggotakan USA, NATO, berikut Australia. PBB secara rahasia dikuasai oleh kelompok Illuminati plus para elit global yang menunggangi PBB yang kelak diproses menjadi pemerintahan pusat global, yakni bila kelak berhasil didudukkan seorang ketua umum PBB. Saat ini PBB berjalan di bawah koordinasi seorang sekjen yang hanya berwenang menata koordinasi antar bangsa-bangsa anggota PBB, tidak punya wewenang memerintah. Utopia Zionisme yang beranggotakan raja-raja uang Yahudi dan para bankir besar ikut mendompleng saja dalam rangka mencapai cita-cita negara Israel berdaulat. Utopia Islam Daulah Islamiyah. Ada masa kesuksesan para khalifah penerus Muhammad. Para khalifah Islam di abad ke-7 menaklukkan negara-negara di sebelah barat Jazirah Arabia, lalu berbelok kanan ke utara Turki, lalu berbelok ke kiri ke barat, terus ke barat menaklukkan pelbagai bangsa, sempat menduduki Spanyol Cordoba. Ke arah selatan penaklukan dilakukan juga sehingga menguasai Mesir. Berbelok kanan ke barat Libya, terus ke barat Nigeria, Maroko sampai terhenti di lautan Atlantik. Setiap negeri yang ditaklukkan itu segera menjadi negara Islam sampai kini. Setelah menaklukkan banyak bangsa-bangsa, mereduplah kejayaan Islam itu. Pada abad ke-20, kejayaan pada abad ke-7 itu dicoba ditiru, maka Islam bangkit lagi pada masa ISIS.
namun kemudian meredup pula. Masih dicoba bangkit lagi dari Afghanistan terus ke Indonesia. Berusaha menjadikan NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Hehe. Dalam setiap penaklukan oleh Islam berlaku ketentuan kalian terima iman Islam atau musnah atau genosida. Falsafah konyol ini juga yang menjadi pegangan dalam agenda daulah Islamiyah sedunia. Jika semua kafirun dimusnahkan, berarti negara sedunia itu dihuni oleh Muslim belaka. Tercapailah Darussalam tandingan Yerusalem. Itulah utopia Islam alias daulah Islamiyah sedunia. Tampaknya upaya itu pada abad 21 sudah sangat redup. Tinggal impian belaka. Utopia Komintern, komunis internasional didengung-dengungkan sejak 1950-an, dipimpin oleh Rusia, ditopang oleh RRT Korea Utara dan lain-lain. Komunisme menganggap NKRI penting untuk dikuasai sejak 1948, pemberontakan PKI yang gagal. Lalu diupayakan dengan pendekatan politik PKI yang menduduki peringkat keempat dari semua partai politik di NKRI hasil pemilu 1955. Upaya menguasai NKRI mengalami kegagalan total pada 1966. PKI ditumpas sehingga Komintern tidak dapat bangkit dengan kekuatan penuh. Utopia Cina adalah upaya malu-malu kucing. Agenda mereka di belakang layar beroleh julukan China Dreams. Utopia Cina diupayakan dengan mengandalkan kekuatan ekonomi Cina yang kini merupakan ekonomi nomor 1 sedunia. Utopia Cina diupayakan tanpa mengandalkan senjata, melainkan dengan cara mengkolonisasi negara demi negara. Setiap impian utopia sedunia sejatinya adalah agenda antikristus untuk menguasai seluruh bumi dengan menunggangi manusia dan bangsa-bangsa yang dapat disihirnya. Agenda utama iblis adalah memerintah seluruh bumi di bawah satu tangan iblis, walau yang ditonjolkannya adalah manusia bonekanya yang dia upayakan duduk selaku ketua PBB. Banyaknya utopia bentukan iblis adalah untuk mengeroyok dan menggagalkan agenda Kristus. Utopia Injil membangun kerajaan sorga di bumi. Jelas kurang berhikmat iblis. Jelas. Berbagai utopia dan kekuatan yang dibentuknya malah saling bersaingan, sehingga memerosotkan kekuatan iblis secara jelas, jadi mempersulit agendanya sendiri. Pada tahun 2023 ini di persaingan itu jelas. Kekuatan Komintern sedang bertarung di Ukraina melawan kekuatan Barat yang selama puluhan tahun sudah unggul dipimpin oleh USA. Dengan berang, Putin menuding Barat tidak boleh dunia ini dikuasai oleh satu pihak saja. Dan sesudah saya selesai dengan Ukraina, maka Amerika Serikat, Inggris dan Jerman akan saya tangani dengan nuklir. Penelitian di atas menyisakan dua utopia iblisi yang menjadi kandidat untuk ditunggangi oleh antikristus di zaman akhir, Illuminati atau Barat dan Komintern. Utopia yang lain tidak berbahaya bagi agenda Kristus menegakkan kerajaan sorga di bumi. Kedua kekuatan itu masing-masing tidak menyadari bahwa iblislah yang sudah menunggangi mereka untuk menantang agenda Kristus atas bumi. Dalam upaya menang atas Kristus, yakni menggagalkan atau menghambat agenda Kristus, iblis sudah mengerahkan segala kemampuannya. Sihir, manipulasi, intimidasi, dominasi untuk menguasai bumi. Iblis mendorong PBB bersiap dengan agenda membangun tatanan dunia baru yang tanpa peperangan, kemiskinan, tetapi sehat dalam kemakmuran. Semua sasaran itu diupayakannya dengan sihir. Jadi PBB sedang disiapkan untuk menguasai bumi. Jadi menyaingi agenda Kristus. Ya kan, masyarakat yang penuh damai sejahtera dan kelimpahan oleh kuasa Yesus.
mereka mau bikin oleh kuasa manusia. Dalam hal ini kuasa iblis. Dan sihir senjata utama iblis. Mari baca Wahyu 18 ayat 23. Ya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Paulus mencatat 2 Tesalonika 2:9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. COVID itu tanda-tanda mujizat palsu. Sekarang saya bicara, Anda mau anggap legenda boleh, Anda mau anggap dongeng boleh, tapi ada fakta yang melatar belakangi PBB. Sejak tahun 1856, Amerika punya uang dolar, $1, $1, dan ini gambar yang penting lihat, ada piramide berlapis-lapis, di sini ada puncak piramide, jadi seluruh piramide itu diatasi oleh si mata satu. Mata satu saja. Bahasa Inggrisnya the all seeing eye. Nah, sebetulnya ini adalah menggambarkan kelompok Illuminati. Suatu perkumpulan rahasia pemuja setan. Yang kerjanya menyembah iblis sambil mata ini memandangi seluruh bumi. Lalu di bagian bawahnya ada tingkatan-tingkatan piramide menggambarkan tentang perkumpulan rahasia yang namanya Freemason. Ada 33 tingkatan itu. Dan kalau ini fakta ya, udah fakta ini. Yang tadi Anda mau anggap dongeng, mau anggap apa terserah. Tapi yang sekarang ini fakta. All seeing eye dapat ditemukan di beberapa kota di Republik Indonesia. Di Jakarta, 2-3 tempat, di Bandung beberapa tempat, di Garut juga ada, di Surabaya juga ada. Jadi sebetulnya Illuminati sudah ada di Indonesia ini. Kenapa? Di Amerika saja, gambar ini yang di Amerika ini adalah dalam dolar 1856. Sejak 1856 mereka sudah ada di Amerika dan sebetulnya menguasai Amerika dari belakang layar. Dongeng, legenda atau fakta, mari kita baca terus. Ya, Illuminati. Illuminati, the all-seeing eye, menggambarkan iblis si mata satu namun mampu mengamati segala sesuatu, dianggap Tuhan oleh kesesatan manusia. Dajjal dalam Islam, Lucifer pembawa terang ke dunia oleh Vatikan, disembah di Vatikan. Carilah videonya di YouTube. Ini kelompok penyembah setan, selalu dengar-dengaran pesan-pesan dari atas setan. Awalnya sangat rahasia di abad 21, sudah tampil ke permukaan dunia. Carilah videonya di YouTube berbahasa Indonesia yang menawarkan terbukanya kesempatan menjadi anggota Illuminati. Pada beberapa kota di RI ditemukan beberapa simbol mata satu. Primason, Masonry mengklaim diri mereka lah yang membangun piramid-piramid Mesir usia 5.000 tahun dengan teknologi tinggi dalam ukuran masa kini pun. Uang kertas $1 itu menunjukkan banyak tingkatan, 32 level piramid. Mereka mengaku pengelola The Solomon Gold Mine Novel menganggap Yesus adalah Masonic tingkat 33. Sementara Yohanes Pembaptis hanya tingkat 3. Sehingga Freemason adalah kelompok penguasa teknologi tinggi dan keuangan dunia. Simbol mereka adalah siku-siku tukang kayu dengan jangkanya sekalian teknologi. 33% presiden USA adalah Masons, dimulai dari George Washington. Kedua kelompok ini awalnya hadir di Vatikan, diwakili oleh paus berjubah hitam menghadap ke atas, mengimami penyembahan bagi Lucifer
dan paus berjubah putih menghadap ke bawah menangani urusan masyarakat dunia. Ini dongengnya orang Freemason. Yesus itu adalah seorang Mason. Tingkatannya 33 yang paling tinggi. Sementara Yohanes Pembaptis hanya tingkat 3. Itu sebabnya Yohanes katakan kepada Yesus, "Akulah yang harus engkau baptis. Kenapa engkau datang kepada aku untuk kubaptis?" Jadi ada beda tingkatan kata mereka. Jadi nggak usah dipercayalah dongeng mereka itu. Ya, dua kelompok. Dua kelompok ini adalah penguasa dunia sejati di belakang layar. Mereka tidak mengaku warga negara tertentu. Kebanyakan memegang paspor non-citizen, bukan warga sesuatu negara. Pemerintahan politik dunia secara rahasia para globalis yang dikendalikan. Para pejabat pemerintahan negara-negara menghargai petunjuk dan pengarahan mereka. Contoh dalam konferensi G20 baru-baru ini di Bali. Para menteri keuangan dari 20 negara itu beserta para pembantu mereka harus menyimak pidatonya Klaus Schwab, seorang dari elit globalis yang swasta asli. Semua peserta menyimak dengan tekun, arahan Klaus Schwab disimak baik-baik, diterima selaku arahan yang berharga. Kok bisa? Sihir. Ini nama yang terkenal, Klaus Schwab, dari WEF, World Economic Forum. Jadi kalau dia pidato, di Bali semua tuh pada menyimak, yang namanya presiden, yang namanya menteri keuangan. Padahal dia itu swasta, tidak berwarga negara. Jadi tidak mungkin penguasa dunia ini, globalis, dikendalikan oleh kuasa insani. Kecuali syafaat yang kuat mengundang kuasa Kristus mengendalikan mereka. Fakta, sekarang fakta. Yang tadi udah lewat ya, agenda, legenda. Sekarang fakta. Agenda para globalis yang anti Kristus. HTTPS sekian. Link ini membahas tentang agenda perserikatan bangsa-bangsa yang bertujuan memperbaiki kehidupan manusia di bumi sehingga penuh kedamaian, kemakmuran, tanpa peperangan, tanpa kemiskinan dan sebagainya. Itu kan utopia PBB. Ya, Namun di belakang layar, agenda itu dikendalikan oleh iblis antikristus yang bernafsu menguasai bumi sepenuhnya, sekaligus ingin menggagalkan agenda Yesus membangun kerajaan sorga di bumi. PBB, ini fakta lagi. Tujuan pembangunan berkelanjutan. The Sustainable Development Goals. Tujuan. HTTPIS, segala macam itu. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, dari pihak manusia ternyata ada agenda terselubung, mendorong agar bumi diperintah oleh satu tangan. Dalam hal ini PBB menjadi pusat pemerintahan dunia. Tetapi suara resmi PBB berbeda. Dalih mereka adalah menata suatu agenda untuk memperbaiki kehidupan seluruh manusia di bumi. Menjadikan masyarakat yang bebas dari perang, kemiskinan, kelaparan, sakit penyakit, dan sebagainya setara dengan kemakmuran bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Supaya dapat sukses, agenda itu perlu dijalankan secara bersama, terkoordinir antar negara-negara berdaulat yang maju, lalu disadari tidak mungkin berhasil. Mana sudi negara-negara maju kehilangan sebagian dari kemakmurannya demi menolong negara-negara miskin. Maka tak mungkin dilakukan koordinasi sukarela seluruh negara-negara anggota PBB pada masa kini. Sebab di PBB hanya ada sekjen yang tidak mengemban wibawa memerintah. Kalaupun terjadi kesepakatan berkoordinasi, kelak mudah saja diabaikan oleh negara-negara donatur. Jalan keluarnya, negara-negara berdaulat termasuk para donatur harus lebih dulu ditundukkan kepada PBB agar rela diatur. Bila perlu melalui penekanan politis atau membuat mereka jatuh miskin sehingga meminta bantuan pertolongan dari PBB tanpa merasa dipaksa. Salah satu cara dibangkrutkan lebih dahulu bila perlu melalui kejahatan yang sempurna tersembunyi, perfect crime. COVID-19 adalah salah satu cara untuk membangkrutkan negara. Pada tahun 2020
belum 1 tahun wabah itu, PBB sudah sibuk menawarkan pinjaman kepada Pak Jokowi. Dan sebelumnya mereka menekan-nekan Pak Jokowi supaya melakukan isolasi total. Belakangan Pak Jokowi cerita bahwa untuk memikirkan hal itu, dia semedi atau berdiam diri 3 hari lamanya untuk mengambil keputusannya. Dan keputusannya tepat. Dia lakukan itu isolasi terbatas. Sementara Italia yang taat saja kepada PBB, acak-acakan dia oleh isolasi yang total itu. Ya, melalui cara-cara jahat yang terselubung, yang tidak terjangkau oleh hukum internasional, diharapkan dapat dipaksakan terpilihnya seorang ketua umum yang setelah dilantik memegang wibawa untuk memaksakan kerjasama antar negara-negara. Di belakang layar, sejak awal abad 20, para globalis sudah berperan kuat. Mereka adalah orang-orang yang super kaya keuangan atau super berkuasa teknologi, berikut para bangsawan kerajaan Eropa klasik yang biasa melakukan perfect crime, kejahatan sempurna, tidak dapat dideteksi, kalaupun terdeteksi mereka tidak dapat dihukum dalam urusan pengurangan penduduk bumi, juga dalam pengumpulan kekayaan dengan metode yang sangat licik. Untuk melancarkan pekerjaan mereka, kebanyakan orang-orang dari kelompok globalis ini berstatus stateless, tidak berwarga negara, memegang paspor stateless, sehingga kalaupun kejahatan mereka tercium, tidak ada negara yang berhak mengadili mereka, jangankan menghukum. Mereka menunggangi PBB demi tujuan akhir menguasai seluruh bumi bagi diri mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri hanya kuda tunggangan iblis sang antikristus. Mereka mampu mempengaruhi PBB agar menyusun suatu sasaran pengembangan berkelanjutan Sustainable Development Goals demi mencapai kemakmuran dan kehidupan yang damai di bumi dengan sasaran pencapaian 17 sub-agenda. Silakan baca dalam hati. Ada nomor 1, dunia tanpa kemiskinan, 2, dunia tanpa kelaparan, dan selanjutnya. Kalau mau baca boleh juga. Nomor 1, silakan juru baca. Dunia tanpa kemiskinan, dunia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, penataan kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 sub-agenda. Hello, 17 goals itu tadi identik dengan goalsnya utopia. Jadi persaingan utopia yang terjadi sebetulnya. Lanjut, bagus. Bagus tujuan agenda ini. Namun mereka yang di belakang layar memegang butir 18 yang tidak mereka cantumkan. Agenda pengurangan penduduk bumi sampai tinggal setengahnya. Butir 18 itu dirahasiakan. Tapi jelas sekali COVID itu langkah pertama. Kelanjutannya tuh habis virus, vaksinasi adalah alat pembunuh. Yang menyusul sekarang, ya kan, pemanasan, temperatur yang tinggi, sudah berpuluh ribu orang mati karena panas yang begitu menyengat. Ya, lanjut. Kalaupun agenda rahasia itu tercapai, apakah agenda yang 17 butir tadi dapat dilaksanakan? Apakah agenda pembangunan sedunia ini dapat dijalankan dalam kondisi PBB sekarang? Tidak. Sebab agenda ini meliputi seluruh dunia. Untuk menggulirkannya harus dimulai oleh seorang ketua umum PBB yang ada sekarang hanya seorang sekjen yang tidak memiliki kapasitas untuk memerintah negara-negara berdaulat untuk mentaati dia. Harus ada sidang umum yang mengacarakan penunjukan seorang ketua umum dan harus disetujui secara mayoritas. Lebih bagus lagi jika ditunjuk secara aklamasi. Jadi saudara-saudara ngerti sekarang ya, sejak tahun 1945 PBB dibentuk, tidak ada ketua, hanya sekjen.
Berarti apa? Yang di belakang layar itu mempersiapkan seorang ketua kelak. Bukan sekarang. Kelak akan ada seorang ketua. Ini lebih mudah. Ini lebih mudah tercapai jika negara-negara berdaulat sudah takluk kepada kehendak kelompok rahasia yang memperjuangkan berdirinya tatanan dunia baru itu, dan mereka itulah para globalis. Salah satu pendekatan untuk membuat setiap negara bertekuk lutut adalah merusak setiap negara calon pembangkang. Caranya sudah dimulai dan terus dilanjutkan. COVID-19 dilanjutkan dengan vaksinasi pembunuh, wabah berkelanjutan, bencana alam bikinan manusia antara lain HARP, suatu perangkat teknologi tinggi yang mampu membangkitkan gempa, banjir, kematian massal hewan dan manusia secara perfect crime. Tidak terjamah oleh hukum internasional pun. Bukankah itu sudah terjadi dalam kasus COVID-19, tsunami Palu dan lain-lain yang semuanya tidak terdeteksi selaku ulah manusia? Jika semua negara sudah diserang dengan cara perfect crime, mudahlah semua ditaklukkan kepada PBB untuk diatur dalam kesamaan gerak demi kemajuan dunia, mencapai kemakmuran global di bawah satu pemerintahan pusat, diperintah oleh satu tangan ketua umum PBB, antikris insan, bonekanya iblis. Harus terjadi dahulu pelantikan ketua umum PBB itu pada waktu yang dirancang oleh iblis. Dan iblis mudah mengatur terpilih aklamasi oleh para peserta sidang umum PBB. Kebanyakan bukan orang percaya Yesus. Dengan sihirnya iblis mampu mengatur pemungutan suara yang menunjuk ketua umum secara aklamasi itu. Nah, peta waktu lagi. Lihatlah. PBB resmi berdiri tahun 1945. Tapi tidak ada ketua umum. Ini sangat konyol. Ibu-ibu arisan aja pakai ketua. PBB organisasi dunia nggak ada ketua. Lalu pada tahun 2015 dimunculkanlah konsep awal dari sasaran pengembangan berkelanjutan. Tahun 2023 ditetapkanlah konsep final sasaran pengembangan berkelanjutan yang 17 sub agenda tadi. Lalu sementara itu berlangsunglah di sini sasaran pembangunan berkelanjutan. Diarahkan satu waktu akan ada pelantikan ketua PBB melalui suatu sidang umum PBB dan meningkat akan melagaklah antikristus ketua PBB itu. Sementara pada tahapan 2023 konsep itu sudah final. Artinya apa? Tidak akan dirubah lagi 17 sasaran itu dengan sasaran ke-18 yang tersembunyi. Pada tahun 2030 ini agenda PBB. Jadi saya bicara sekarang agenda PBB. Ini peristiwa di dunia yang sudah kita lihat, peristiwa dari ayat-ayat yang Yesus sabdakan nanti terjadi benturannya di sini. Digulirkan agenda itu, dilaksanakan sasarannya. Lalu antikristus mulai belagak, entah itu antikristus yang dari PBB, dari Yahudi atau dari Islam, akan melagak sampai mereka atau salah satu dari mereka berani mengklaim, akulah Tuhan itu. Pada puncak kecongkakan itulah dia akan disambar oleh kemuliaan Kristus. Lihatlah peta zaman yang tadi. Awal siksaan. Ada awal, ada dahsyat, ada Kristus datang kedua kali. Dan itu semuanya adalah duel kekuasaan semesta. Dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Pada tahun 2022 ada peperangan, gempa bumi, banjir. Maksud saya di sini sebelum tahun 22. Pada tahun 2023 ada serbuan lawan, gempa bumi, wabah-wabah dengan sihir, nuklir barangkali. Kalau belum, di sini akan ada nuklir. 2020X, perang dunia akan terjadi. Tolong diperhatikan definisi perang dunia adalah kalau ada 4 atau 5 negara terjun langsung ke dalam peperangan, terlibat langsung ke dalam peperangan,
Itulah perang dunia. Yang sekarang masih perang dunia malu-maluan. Ini siksa atas bumi. Matius 24 ayat 21 sampai 28. Ini untuk Yudea saja. Lalu Kristus datang kedua kali. Tahun 2030 berapa? Masih tanda tanya. Jadi kembali lagi, saya tidak tetapkan tahun 2030 Yesus datang. Tapi kedatangannya akan berhimpitan atau berbenturan dengan fenomena ini. Antikristus yang melagak, apakah dari PBB, apakah dari Yahudi atau Islam, dia melagak sampai kelewatan batas, maka dia akan dilabrak oleh kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi dengan angka-angka ini, saudara sudah bisa memperkirakan bahwa waktunya sudah sangat singkat untuk saudara memperbaiki postur Anda di hadapan Tuhan Yesus. Umat Yesus yang sejati, mereka kebal terhadap sihir, mengetahui pasti bahwa dalam tarung kuasa semesta, koreksi, salah pijit, dalam tarung kuasa semesta, Yesus Kristus akan menjadi pemenang atas keseluruhan tarung itu. Bapa mengutus Kristus ke bumi, lalu antikristus manusia akan binasa mati. Selanjutnya antikristus yang iblis akan ditampakkan ke jurang maut untuk 1000 tahun lamanya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan tahun 2030 Yesus datang, tapi di sekitar itu. Kenapa? Karena kecongkakan ini pun kita belum bisa pastikan. Kapan kecongkakan ini merebak dan meluap ke atas? Di sini akan disambar. Akan ada insiden itu. Dan saudara-saudara akan melihatnya. Kalau saya sudah goodbye ke angkasa, ngapain lama-lama hidup di bumi? Nah, inilah benturan yang terjadi. Mari baca lagi 2 Tesalonika 2 ayat 8. Jadi Bapa mengutus Kristus ke bumi. Kristus sendiri belum tahu tanggalnya. Malaikat-malaikat juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Bapa mengutuskannya tergantung apa? Tergantung ini. Jadi suatu interaksi antara tindakan manusia di bumi dengan tindakan Bapa. Yang kesudahannya jelas. Antikristus yang insan itu akan mati. Mari baca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi sudah siap ya? Saya udah beritahu. Tugas saya selesai. Kesimpulan, ya. Kedatangan Kristus kedua kali terjadi pada saat manusia durhaka, ketua umum PBB, dilantik, diresmikan jabatannya, lalu dia meninggikan dirinya setara dengan Tuhan. Saat itulah Bapa Surgawi bertindak menghentikan kesombongan iblis dan bonekanya, insan, dengan kelanjutan. Iblis dicampakkan ke jurang maut. Kemuliaan Kristus tak boleh digagahi. Berikut.